Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratita Nilasari dengan NRP 2035 24 10 20. Di sini saya akan mereview desain yang saya buat dan beban apa saja yang saya input dalam bangunan saya. Saya menggunakan software SAP 2000 dalam desain bangunan saya. Yang pertama, kita akan mereview material apa saja yang saya gunakan dalam bangunan saya. Bisa kita lihat pada menu Define. Lalu kita klik section properties. Nah, di sini saya menggunakan dua tipe kolom, yaitu K40 dan juga K30. Lalu saya menggunakan tiga tipe balok, yaitu balok 2030, 2535, dan juga 2540. Nah, untuk yang kolom berwarna hijau ini, saya menggunakan kolom 3030. Nah, untuk kolom yang pink di tengah ini, saya menggunakan kolom dengan ukuran 4040. Lalu untuk baloknya sendiri, terlihat pada section yang di plane X Z sebelah kanan ini, ada tiga tipe balok yang saya gunakan di sini. Yang pertama ini ada balok berukuran 2535. Jadi yang sebelah sini ada balok berukuran 2535. Ini ukurannya sama. Lalu untuk balok yang sebelah sini, yang bagian tengah, saya menggunakan balok 2540. Lalu yang paling atas ini, saya menggunakan balok 2030. Ini yang paling ringan, karena dia letaknya di atas. Karena kalau di bawah kan dia harus lebih kuat karena menerima beban yang di atasnya. Nah, untuk platnya sendiri, ini saya menggunakan plat dengan tebal 12 cm, sesuai dengan SNI. Lalu, saya sudah menginput beban hidup dan juga beban mati pada plat lantai 1, 2, 3, dan juga 4. Ini karena bebannya sama dan juga tipe platnya sama, maka kita klik aja untuk melihat beban hidup dan juga beban matinya. Ini besarnya kita ganti dulu. Kita oke. Kita ganti KGF meter Celsius. Nah, ini beban matinya 422 kilogram. Lalu untuk beban hidupnya 250 kilogram. Ini sesuai dengan SNI. Nah, setelah kita membuat dan menginput beban mati dan juga beban hidup, maka selanjutnya kita akan menginput beban gempa. Bisa kita lihat di define, loadpad, maaf, define, load case. Nah, di load case ini kita menambahkan beban gempa X dan juga beban gempa Y yang biasa disebut dengan respons spektrum. Nah, untuk mendapatkan respons spektrum ini, kita em, mencari dulu, bisa kita di sebelah ini. Nah, di di link Desain Spektra Indonesia 2021. Nah, jadi di sini kita mencari beban gempa pada daerah ini. Saya ulang dari awal ya. Nah, tampilan awal itu akan keluar peta seperti ini. Lalu tadi saya memilih di daerah Yogyakarta, di dekatnya Universitas Gajah Mada. Hmm, kita klik saja di dekat daerah sini. Misalnya saya ambil di daerah Universitas Gajah Mada, ini kita klik. Lalu sudah muncul lintang dan bujurnya. Maka kita klik tampilkan. Nah, maka keluar grafik spektrum respon design. Ini kita pilih untuk kelasnya tanah keras, lalu mendapatkan T11, TS56,
SD 99 dan juga SD 150. Lalu kita klik save, maka outputnya yaitu berupa Excel. Nah, seperti Excel ini. Jadi ini tadi dari link Spektra Indonesia 2021, lalu kita masukkan dalam Excel ini. Lalu kita buat grafiknya. Maka akan keluar grafik seperti ini. Ini sama dengan grafik yang tadi ya. Lalu ini kita copy, kita masukkan dalam subnya. Kita buka lagi subnya. Nah, kita klik define, load case. Kita coba lihat. Ini untuk beban gempa yang di sumbu X. Ini kita ganti 1. Lalu ini kita ganti U1. Kita ganti spektra. Lalu ini 2,4525. Ini kita klik OK. Yang ini juga sama. Hanya beda di load name-nya ini. Kita ganti U2. Untuk scale faktor sama function, CQC juga sama. Lalu kita klik OK. Kita klik OK. Lalu kita membuat beban kombinasi juga. Ini kita klik load combination. Nah, ini ada 6 beban kombinasi. Bisa kita lihat yang pertama ada beban mati aja, yaitu dengan skala faktornya 1,4. Lalu beban hidup 1,2 dan juga 1,6. Ini beban kombinasi yang kedua ini ada beban hidup dan juga beban mati. Lalu yang ketiga ada beban mati, beban hidup, dan juga beban gempa sumbu X. Nah, untuk yang keempat ini ada beban mati, hidup, dan juga beban gempa Y. Lalu yang kelima ada beban mati dan juga beban X, beban gempa X. Lalu yang keenam ada beban mati dan juga beban gempa Y. Ini kita oke. Setelah kita masukkan bebannya, lalu kita bisa langsung run. Caranya kita klik. Nah, ini kita run semua. Jangan lupa ininya diaktifin. Nah, ini diaktifin semua, lalu kita run now. Kita tunggu. Nah, ini terlihat bangunannya tuh meleot ketika dia terkena beban kombinasi kedua, yaitu beban mati dan juga beban hidup tadi. Ini bisa kita lihat. Untuk pergerakannya sendiri, kita klik start animation. Kita tunggu. Nah, jadi ketika dia terkena beban mati dan juga beban hidup atau beban kombinasi dua ini, dia maka pergerakannya ke atas ke bawah. Ini. Ini terlihat ya bahwa kolom yang bagian pinggir-pinggir ini dia tuh sedikit melewat ketika ke bawah. Namun untuk kolom yang bagian tengah ini yang berwarna pink, dia itu masih stabil, masih tetap tegak lurus meskipun sebenarnya dia sedikit melewat, tapi sangat sedikit. Hmm. Lalu bagaimana ketika dia terkena beban gempa sumbu X? Ini bisa kita lihat. Kita ganti RSX atau Response Spectrum X. Kita klik OK. Nah, ketika dia beban gempa X, maka dia akan bergerak sesuai dengan arah sumbu X, yaitu ke kanan dan ke kiri. Ketika sumbu Y juga sama, dia akan bergerak di sumbu Y. Nih, nah ini terlihat ya. Jadi tadi itu kalau yang X itu dia ke kanan ke kiri, tapi kalau yang Y dia yang ke kanan ke kiri yang sebelah sini. Nah, kalau kita lihat beban kombinasi 5 yaitu beban mati dan juga beban gempa X, maka dia bentuknya akan seperti ini.
Jadi untuk baloknya ini bergerak kanan ke kiri. Namun untuk kolomnya ini dia akan eh, bergerak sesuai dengan baloknya. Jadi dia akan bergerak seperti ini. Kalau sumbu J juga sama, tapi dia geraknya yang sebelah sini. Jadi yang sebelah sini ke kanan ke kiri. Lalu coba kita lihat eh, beban aksialnya ketika dia terkena beban gempa X. Kita apply. Nah, ini terlihat. Terus dulu. Ini ada keterangan untuk angkanya. Ini seperti ini. Nah, kalau untuk momennya sendiri, kita klik momen, apply. Nah, untuk momennya tuh seperti ini. Yang paling besar momennya itu pasti berada pada kolom dan juga balok yang paling bawah. Karena kan dia menerima beban dari bangunan atas. Jadi yang lantai 4 ini mendapatkan beban lalu diteruskan sampai ke lantai 1 yang paling berat menerima beban. Maka dia akan semakin paling besar menerima bebannya. Ini momennya dia terlihat paling besar. Lalu kita lihat tadi aksialnya, dia pasti juga akan paling besar yang di bawah. Nih. Bahkan yang lantai 4 dia sangat tipis. Lalu untuk beban torsinya, ini beban torsi yang paling bawah juga, yang paling besar. Seperti ini. Nah, kita juga bisa melihat reaksi yang terjadi pada kolom tersebut. Ini coba kita eh, apabila dikenai beban kombinasi hidup dan juga mati, maka dia akan ini reaksi yang terjadi ketika bangunannya dikenai beban hidup dan juga beban mati. Ada arah sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z dengan angka yang tertera. Nah, em, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan menurut saya dengan adanya software SAP 2000 ini memudahkan kita para mahasiswa khususnya teknik sipil untuk merancang dan melihat bagaimana respon bangunan ketika dikenai beban berapa atau beban gempa dan beban apa saja itu. Dan mungkin em, cukup presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.